prinsip-prinsip nih Coach yang harus kita tanamkan pada diri sendiri sebelum, kita memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha? Halo Sobat Coaching, balik lagi dengan aku Vika di Coaching for Business. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang prinsip-prinsip seorang pengusaha nih. Penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo, Aku mau tanya nih Coach. boleh. Ada nggak sih Coach prinsip-prinsip nih Coach yang harus kita tanamkan pada diri sendiri sebelum, kita memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha? Ada nggak Coach? Ya ada gitu ya. Itu juga saya balik lagi ya, dari pengamatan saya atau observasi saya dari klien-klien saya selama menjalankan bisnis coach. Mereka itu punya prinsip-prinsip yang ada kesamaan lah satu sama lain. Ada yang berbeda-beda juga, tapi yang samanya tuh ya yang ini yang saya temukan gitu ya. Prinsip-prinsip mereka yang dalam menjalankan usaha gitu ya, dalam berbisnis gitu ya. Oke, Yang pertama mereka punya prinsip bahwa ya uang itu didapat dengan kerja keras gitu. Iya pasti itu Coach, pasti, Ya, mereka prinsip mereka ya uang itu akan datang kalau mereka kerja keras, gitu kan. Bukan dikasih orang lain, ya, bukan dengan berhutang sama orang lain, bukan nipu orang lain. Bukan gitu dengan ya. minta-minta juga ya Coach ya? Ya. Oh, Atau bukan bener. mencari pendamping orang kaya gitu ya. Sugar daddy kalau itu Coach. Ya, tapi uang itu harus didapat dengan kerja kerasnya dia sendiri. Betul, setuju gitu. Coach. Dia yang harus kerja keras untuk itu, bukan orang lain yang harus kerja keras untuk dia. Dia yang harus kerja keras. Itu prinsip yang saya ini ya, yang saya temukan di semua gitu ya, dalam beberapa negeri gitu pasti mereka punya prinsip itu gitu ya. Betul. Dia meyakini ya uang itu nggak bisa didapat dengan cuma-cuma gitu iya, Coach dengan ya? cuma-cuma, harus dengan kerja keras, harus banting tulang. Iya betul. Ya, banting daging, banting tulang, banting Jangan banting meja aja ya Coach ya? ya, kecuali kalau dibayar ya banting Iya mejanya. Mereka mau pasti. Ya itulah ya. Jadi mereka harus kerja keras untuk itu, gitu prinsipnya ya. Jadi mereka punya prinsip untuk mencapai satu tujuan itu, gitu ya. Untuk mencapai suatu tujuan itu, untuk dia bisa mendapatkan suatu hasil itu bisa dilakukan dengan berbagai cara gitu loh. Dia harus punya prinsip, pasti ada caranya nih, pasti ada solusinya gitu loh. Itu kali ya. Mereka punya itu, punya apa sih? Kemauan gitu ya Coach ya? Semangat atau memahami bahwa punya keyakinan bahwa ini pasti ada solusinya gitu loh. Ya, jadi nggak bisa tuh mereka terima kalau misalnya ini nggak bisa nih cara ini nggak bisa cara ini gitu. Banyak jalan menuju Roma gitu ya Coach ya? Mereka punya banyak jalan menuju Roma. Ya, walaupun itu mereka tuh harus mengeluarkan dana untuk belajar lagi, harus mencari tahu, harus nggak tidur atau apa untuk mencari tahu gitu ya. Pasti ada gitu, ada solusinya gitu. Ada solusinya, gitu kali ya. Semua masalah itu pasti ada solusinya. Iya pasti. Kalau nggak ada solusinya apa tuh? Iya, kalau nggak ada solusinya ya berarti bukan masalah. Bukan masalah. Gitu ya. Oke. Ya, jadi semua masalah ada solusinya kalau menurut mereka gitu loh. Ya. Jadi mereka punya keyakinan itu tuh. Itu prinsipnya. Oke, prinsip dan keyakinan sama kali ya dalam hal ini ya. Dia punya keyakinan atau prinsip bahwa semua masalah itu pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Oke. Gitu. Itu yang pengusaha ya yang selama ini gitu ya. Ya mungkin juga punya mereka ini juga mungkin agak nyeleneh ya. Mungkin akan membuat mainstream tuh berkerut dahi gitu ya. Apa tuh Coach? Cuman yang saya amati mereka itu ya mereka meyakini bahwa uang itu bisa membahagiakan gitu loh. Iya, kayaknya itu keyakinan semua orang Coach. Ya kan ada yang bilang enggak, uang itu bahagia itu bukan dengan uang dengan cinta gitu ya. Tapi menurut dia tapi cinta nggak bisa buat beli beras Coach. Nah, ya, gitu betul, ya. Coach. Itu jadi kebahagiaan itu ya uang itu bisa memberikan kebahagiaan gitu. Ya. Betul. Ya kalau misal artinya dengan tambahan mereka juga punya prinsip kalau digunakan dengan baik gitu pasti, kan. Pasti itu. Uang kalau digunakan dengan baik, didapatkan dengan cara yang baik, itu akan memberikan kebahagiaan. Gitu. Jadi ada ujung-ujungnya money oriented juga kan. Iya, gitu betul, ya. money oriented ternyata. Tapi money oriented itu yang positif gitu yang ya. positif pasti. Gitu. Ya beda dengan kriminal,
Ya kriminal juga merasa, yang juga berpikir uang itu juga bisa memberikan kebahagiaan, tapi dengan cara-cara yang apa yang kurang saja gitu baik kan. gitu, Nah kalau menghalalkan segala cara berarti ya Coach ya? iya gitu. Nah kalau yang pengusaha yang memang dia yang legal Yang legal, oke. mereka itu punya prinsip bahwa ya uang itu bisa memberikan kebahagiaan kok gitu ya. Gitu itu prinsipnya gitu ya. Jadi juga dia punya prinsip yang berikutnya adalah Apa tuh Coach? ya risiko itu bagian dari hidup. Iya betul. Dia juga meyakini, dia juga tahu bahwa dia nggak bisa tahu semua. Jadi harus ada satu yang dikorbankan gitu kali ya Coach ya? artinya gini, mereka itu mungkin juga hubungannya dengan action oriented ya. Mereka juga punya prinsip action oriented gitu ya. Walaupun mereka nggak bisa memikirkan segala macam risiko dan antisipasinya apa, tapi ya just do it gitu loh. Resiko ya nanti dipikirin gitu. Iya betul. Ya ada juga hal-hal yang mereka bisa pikirkan di depan, tapi nggak mungkin bisa semuanya bisa diantisipasi di depan kan. Jadi just do it gitu loh. Just do it. Just do it. Oke, mungkin bukan nanti gimana, tapi gimana nanti gitu ya Coach ya. Maksudnya harus punya planning gitu Coach. Tetap ada planning. Tapi planningnya itu yang dia tuh nggak perlu harus nunggu perfect dan nggak mungkin bisa perfect gitu ya. Mau nggak mau ada satu titik di mana ya mereka harus action menjalankan planning tersebut gitu ya. Nanti ketika ada suatu isu, kendala, tantangan ya tinggal dipikirkan nanti gitu ya solusinya gitu ya apa gitu. Yang penting mulai dulu gitu loh. Oke. Gitu sih yang ada lagi nggak nih Coach? saya dapatkan ya dari pengusaha ya. Selebihnya mungkin ya turunan aja ya. Mereka juga punya prinsip bahwa ya supaya bisnis berkembang ya mereka sendiri harus juga berkembang dulu nih. Harus bisnisnya semakin besar, dirinya mereka juga harus besar juga. Harus besar kemampuannya. Bukan fisiknya gitu. ya, gitu. Tapi harus besar dari sisi mereka mau belajar, mau terus belajar, mau terus berlatih gitu ya. Mau mencari orang-orang yang bisa ngajarin mereka. Ya dia yang bisa ngajarin, ngasih tahu, yang bisa memberikan feedback gitu ya. Nah itu juga prinsip yang mereka pegang sih, itu yang sering itu. Ya dalam kadar tertentu itu semua ada gitu ya dari klien-klien yang saya amati ya. Mayoritas itu ya Coach ya. Mayoritas. Oke, mayoritas dikumpulkan dan hasilnya menganut prinsip ya, menganut prinsip seperti itu Iya, gitu. mereka punya kesamaan itu gitu loh. Oke, berarti kan tadi kan harus kerja keras gitu ya Coach ya. Iya, dia tahu bahwa mereka harus kerja keras gitu. Iya betul. Terus selanjutnya tadi juga harus ya semua masalah itu pasti akan ada solusinya gitu ya Coach ya. Gimana kita menggali masalahnya, kita menemukan solusinya, nah itu juga pasti butuh proses gitu ya Coach ya. Terus yang ketiga juga harus money oriented ternyata ya Coach ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama itu. Oke, terus yang keempat yang selanjutnya juga harus just do it gitu ya Coach ya. Just do it. Dan mungkin yang terakhir juga ya harus berani mengambil resiko gitu ya Coach ya. Oke, karena semua di kehidupan ini pasti membutuhkan ya kalau kita melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya. Pasti ada resikonya. Pasti ada resiko. Dan semua resiko itu kita nggak bisa mengetahui semua resiko yang akan terjadi ya, gitu betul Coach. Daripada bengong aja mikirin resiko, stres, parno gitu kan. Iya bener. Ya udah jalanin aja gitu. Just do it gitu ya Coach ya. Just do it. Oke Coach, dari beberapa prinsip yang sudah disebutkan tadi ya Coach ya. Gimana sih Coach cara mereka untuk menumbuhkan prinsip itu tuh Coach? Mereka mendapatkan prinsip itu dari berbagai sumber ya. Bisa dari keluarganya gitu ya, mungkin juga karena keluarganya bukan berarti keluarganya adalah pengusaha sih. Tapi memang kalau keluarga pengusaha itu biasanya menularkan prinsip itu ke mereka ya. Secara tidak langsung gitu. Ya, bukan secara langsung gitu. Karena memang keluarganya udah entrepreneur gitu kan, pasti secara langsung akan menularkan itu ke anaknya. Gitu. Yang secara tidak langsung, kalau memang keluarganya bukan pengusaha, keluarganya itu mungkin juga karyawan, keluarganya itu mungkin pegawai negeri, keluarganya itu mungkin petani, tapi mereka punya kualitas-kualitas itu juga gitu ya, kerja keras, apa segala macam. Itu juga bisa tertulis secara tidak langsung akan masuk ke anaknya juga gitu ya. Nanti tinggal anaknya mencari apa yang cocok buat dirinya gitu ya. Jadi bisa juga sih dari keluarga tadi ya, dari orang terdekat ya gitu. Betul. Dari orang terdekat itu yang paling banyak gitu ya.
yang mungkin juga dia selama masa perjalanan hidupnya, mereka juga bisa mendapatkan kualitas-kualitas itu yang didapat mungkin dari media gitu ya, dari orang lain gitu ya, dari orang lain mungkin, dari apa ya, kayak apa ya, dari, orang tua ayahnya, orang tua temennya kali gitu ya, atau dari, baca orang-orang sukses gitu kan, Motivator-motivator gitu kali ya, Coach, orang ya? sukses dalam pengusaha, dalam berusaha gitu ya. Mereka juga bisa dapat dari situ gitu ya, dari, ya informasi yang ada beredar gitu ya, atau dia melihat orang yang sukses gitu ya, Betul 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 gitu betul. ya. Akhirnya Setuju. itu semua bisa masuk ke dalam dirinya gitu kan. Jadi bisa didapat dari orang terdekat, bisa didapat dari orang lain gitu ya. Berarti intinya mungkin dari sekelilingnya gitu ya, Coach, ya, Dari dari lingkungannya, lingkungan. terbentuk dari lingkungannya juga gitu. Oke, berarti, kalau misalkan terbentuk dari lingkungan, berarti lingkungan itu juga sangat 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 mempengaruhi gitu ya, Sangat Coach, banget, ya? sangat mempengaruhi gitu ya. Tapi kalau misalkan si business owner itu terjebak ke dalam lingkungan yang bisa dibilang kurang baik atau mungkin toksik, juga bisa ngaruh ke bisnisnya nih ya, Coach, ya? Bisa juga gitu ya, tinggal mereka Oke oke. keputusannya apa, mau harus keluar dari lingkungan itu atau mereka, berubah gitu ya, Oke, mengikuti betul betul lingkungan betul. itu gitu ya. Rata-rata sih mereka keluar dari lingkungan itu ya, mereka tetap akan mempertahankan prinsip-prinsipnya itu gitu. Dan harus bisa memfilter kali ya, Coach, ya, Mhm, pertemanannya betul. gitu. Oke 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 oke. Oke, makasih banget nih, Coach. Tadi kan terkait, prinsip-prinsip nih, apa aja yang harus dimiliki oleh seorang business owner. Wah, luar biasa banget nih, Coach. Mhm. Thank you, Coach Ya sama-sama. Adit. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan Saya Aditya Wijaya, sampai sampai jumpa. jumpa.